Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling Muhammad Fajar MPDI dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Bimbingan Pribadi Peserta Didik di MI dan STEM. Sebelum masuk pada materi, saya akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Dia Puspitasari, sebagai moderator, dan selanjutnya ada Janatul Hasanah sebagai pemateri, ada Dian Zulha Rahmawati sebagai pemateri, dan ada Imah Nur Hasanah sebagai pemateri. Ya, selanjutnya kita langsung saja akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang A ada hakikat bimbingan konseling di SD atau MI. Dasar pemikiran penyelenggaraan bimbingan dan konseling berdasarkan Peraturan Pemerintah Pendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan program layanan bimbingan dan konseling di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Adapun tidak kalah pentingnya adalah menyangkut upaya memfasilitasi peserta didik yang selanjutnya disebut konseli agar mampu mengembangkan potensi pada dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya, yaitu menyangkut aspek fisik, emosi, intelektual, sosial, dan moral spiritual, khususnya bagi peserta didik pada tingkat pendidikan dasar atau prasekolah. Ya, di sini saya akan menerangkan poin B, yaitu perlunya bimbingan dan konseling di SD atau MI. Menurut tim MKDK IKIP Semarang, ada 5 hal yang melatar belakangi perlunya layanan bimbingan di sekolah, yakni yang pertama, masalah perkembangan individu, yang kedua, masalah perbedaan individual, yang ketiga, masalah kebutuhan individu, yang keempat, masalah penyesuaian diri dan kelainan tingkah laku, dan yang terakhir, masalah belajar. Selanjutnya, poin C, kriteria masalah. Yang pertama, masalah sebagai kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang tergolong serius. Kedua, masalah yang cukup serius itu selalu mengganggu pikiran dan perasaan. Ketiga, bila masalah tersebut tak terpecahkan ataupun tak terselesaikan, maka akan mengakibatkan kerugian bagi subjek maupun pihak lain yang boleh jadi berdampak memunculkan masalah baru. Keempat, pada gilirannya, konseli butuh bantuan pertolongan untuk memecahkan masalahnya secara memadai, sehingga dapat mengembangkan pribadi yang balance, produktif, dan sehat. Kelima, dengan kata lain, masalah tersebut perlu ditangani secara profesional oleh figur yang kompeten dan berwenang. Yang keenam, akhirnya masalah yang dimaksud berada dalam ruang lingkup kewenangan konselor, yaitu masalah-masalah melanda pada orang-orang normal. Poin D, jenis-jenis masalah yang terjadi. 1. Masalah emosi. 2. Masalah penyesuaian diri. 3. Masalah perilaku seksual. 4. Masalah perilaku sosial. 5. Masalah moral. Poin D. Poin E, gerakan guru dalam kegiatan BK di SD atau MI. Peran guru sebagai guru pembimbing sesungguhnya akan tumbuh subur jika guru menguasai rumpun model mengajar pribadi. Rumpun mengajar pribadi ini terdiri atas model mengajar yang berorientasi kepada perkembangan diri siswa. Penekanannya lebih diutamakan kepada proses yang membantu individu dalam membentuk dan mengorganisasikan realita yang unik, dan lebih banyak memperhatikan kehidupan emosional siswa. Model mengajar yang termasuk rumpun ini adalah model pengajaran non-direktif dan pemberkayaan harga diri. Model mengajar untuk mengembangkan kebersamaan adalah belajar kelompok, sedangkan model mengajar untuk memecahkan masalah sosial adalah model bermain. Ya, sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan,
kelompok kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.